Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, telah Allah sampaikan di bulan Ramadan, bulan di mana kita bisa mendapat begitu banyak kebaikan, amal soleh, juga ampunan. Maka jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Mari kita gunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk jadi amal-amal terbaik bagi kita. Insyaallah, apakah konsep bela negara itu sesuai sejalan dengan konsep Islam? Maka jawabannya adalah iya, Masya Allah. Kenapa? Sederhana, karena Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga begitu mencintai negerinya. Contoh, diriwayatkan di hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita setiap kali Rasulullah SAW pergi dari suatu daerah, pulang bepergian, ketika sudah mencapai di tempat sudah terlihat tembok-tembok kota Madinah, maka beliau mempercepat hewan tunggangannya, baik itu kudanya maupun hewan untanya. Beliau mempercepat. Kenapa? Karena kerinduan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, dalam penjelasan hadis Sahih Bukhari, menjelaskan ini adalah disyariatkannya kita mencintai negeri kita. Bahkan contoh di riwayat yang lain dari Imam Abu Syamah di kitabnya Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'athil Nabi Al-Mustafa, Masya Allah, di situ beliau menceritakan riwayat ketika Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Warokoh. Warokoh ini adalah salah seorang yang pertama kali menyadari tentang kenabian Muhammad SAW. Ketika disadari beliau akan menjadi nabi, menjadi rasul, disampaikan, kelak kamu akan disakiti oleh umatmu sendiri. Nabi tidak bergeming, tidak berkata apa-apa mendengar itu. Juga disampaikan hal yang lain. Warokoh berkata, kelak engkau akan didustakan oleh umatmu sendiri. Mendengar itu pun Nabi kita tidak bergeming, tidak berkata apapun sama sekali. Sampai di satu perkataan, kelak engkau akan diusir dari negerimu, dari kampung halamanmu sendiri. Ketika mendengar itu barulah Nabi kita bereaksi, apakah aku akan diusir dari negeriku? Masya Allah. Ini menjelaskan betapa cintanya beliau kepada negerinya. Dan diberikan kesimpulan yang cantik yang luar biasa, Masya Allah, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menjelaskan, kalau bukan karena kecintaan terhadap negeri, maka niscaya negeri-negeri yang jelek, yang gersang itu pasti akan hancur, ditinggalkan dan tidak berdaya sama sekali. Tapi coba kita lihat, ketika ada kecintaan terhadap negeri, mau tidak enak, seburuk, setidak nyaman apapun tempat itu, selagi orang itu lahir di situ, ada kecintaan di situ. Karena kalau misalkan tidak ada kecintaan, orang akan meninggalkan, pergi ke tempat yang lebih hijau, lebih adem, lebih enak menurut mereka, lebih nyaman. Sehingga apa nasibnya dengan negeri-negeri yang ditinggalkan, yang karena jelek atau gersangnya? Tapi kita tahu, negeri yang seperti kita tahu di sana lebih panas dari tempat kita, tetap saja ada orang yang berada di situ. Dan karena kecintaan itu, mereka membangun negeri-negeri tersebut. Dengan peradaban, dengan dibangunnya negeri tersebut, orang bisa tinggal di situ, bisa mencari nafkah di situ, bisa mencari rezeki di situ, bisa berkeluarga di situ, dan bisa beramal soleh di situ. Itu menunjukkan bahwa Masya Allah, karena kecintaan terhadap negeri, itu membuat tempat-tempat yang mungkin harusnya ditinggalkan tapi malah menjadi kebaikan. Sejalan dengan perintah Islam, khairun nas anfa'uhum linnas, Islam yang rahmat lil alamin. Ketika kita mencintai negeri kita menjadi rahmat bagi negeri tersebut dan juga orang-orang di sekitarnya. Maka cintai negeri kita dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.